Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Wahyuni Pratiwi, mahasiswi Institut Sains dan Teknologi Anukoya, Prodi Teknologi Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan mereview tentang materi Internet of Things. What is IoT? IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu benda atau perangkat yang memiliki kemampuan untuk mentransmisi data atau mengirim data melalui jaringan. Sederhananya, IoT ini adalah sebuah sistem yang bisa diakses hanya dengan melalui jaringan komputer, di mana data-data dan juga aplikasinya akan disimpan di cloud data center. Nah, unsur-unsur pembangunan IoT yang pertama ada AI atau Artificial Intelligence, kemudian ada perangkat tentunya, kemudian ada sensor dan juga konektivitas. How to be IoT developer? Yang pertama yang kita butuhkan yaitu ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini seperti aplikasi yang kita gunakan untuk membangun sistem IoT. Kemudian ada perangkat keras. Perangkat keras itu bisa berupa sensor dan perangkat-perangkat lainnya. Kemudian ada jaringan. Jaringan ini adalah satu hal yang important karena sistem IoT akan berjalan apabila dia terhubung dengan jaringan. Kemudian ada microcontroller. Microcontroller yang sering kita gunakan biasanya itu Arduino, tapi masih ada microcontroller lainnya yang bisa digunakan. Nah, berikut ada top 6 ideas IoT project. Yang pertama yaitu ada air monitoring system, di mana sistem ini akan menganalisis, memantau ataupun mengecek status kualitas udara sehingga kita dapat mengetahui kualitas udara yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam sistem ini nanti juga akan ada alarm visual ataupun audio, di mana alarm ini akan menunjukkan peningkatan polusi melalui dashboard yang sudah terhubung dengan smartphone ataupun komputer yang bisa diakses hanya dengan koneksi internet. Itulah kenapa jaringan itu memang sangat diperlukan di IoT ini. Kemudian yang kedua yaitu ada smart locks atau kunci pintar. Nah, sistem ini dirancang dengan beberapa opsi, yaitu kunci dasar pintu bisa menggunakan opsi pengenalan wajah misalkan. Nah, sedangkan untuk membuka kunci bisa menggunakan dengan sidik jari. Nah, dengan adanya pengenalan wajah dan juga sidik jari, maka akses untuk sistem tersebut bisa dibatasi. Yang pastinya smart lock ini akan terhubung dengan smartphone ataupun komputer juga, yang nantinya bisa diakses hanya dengan kalau sistemnya terhubung dengan internet. Yang ketiga yaitu ada traffic management system. Traffic management system ini akan menjalankan, memantau ataupun mengolah lampu lalu lintas dengan secara otomatis tanpa ada petugas yang biasanya ada di posko-posko lalu lintas seperti itu ya. Nanti datanya itu akan didapat dari kamera lalu lintas, di mana dia akan menghitung jumlah kendaraan di lalu lintas tersebut, misalkan seperti itu. Nah, kemudian sistem ini juga akan memprioritaskan layanan kendaraan darurat seperti ambulans misalkan. Yang keempat yaitu ada weather reporting, di mana sistem ini akan memantau secara detail tentang suhu, kelembapan, dan juga curah hujan. Kemudian sistem ini juga akan memberikan pemberitahuan darurat bencana alam. Jadi kalau kita memiliki sistem ini,
kita akan mendapatkan pemberitahuan secara dini sebelum terjadinya bencana alam. Yang kelima yaitu patient monitoring system. Sistem ini dibuat untuk memantau kesehatan yang nantinya akan dinilai atau diukur dari tingkatan EKG atau electronical cardiography, kemudian irama jantung dan juga suhu tubuh. Yang keenam yaitu home automation. Sistem ini merupakan sistem yang dapat mengatur semua kegiatan yang ada di sekitar rumah kita, seperti mengatur kondisi suhu, kelembapan, lampu, atau pintu, seperti itu. Dan tentunya sistem ini juga bisa diakses dengan mudah melalui dashboard yang nantinya akan terhubung dengan smartphone ataupun komputer kita. Jadi walaupun sedang di luar rumah, kita bisa mengatur kondisi di rumah kita. Kesimpulan dari video ini itu dapat disimpulkan bahwa IoT atau Internet of Things adalah sebuah teknologi yang saat ini menjadi domain teratas dalam dunia teknologi informasi. Ada beberapa contoh IoT yang dapat kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari seperti smart car, smart home, dan sebagainya. Dan dalam pembuatan IoT, kita memerlukan beberapa alat yang kemudian dapat kita terapkan dengan skala yang kita butuhkan, misalkan untuk prototype gitu. Jadi kita bisa menggunakan contoh atau sampelnya saja, tidak harus secara proyek yang secara besar seperti itu. Namun sebelum itu ada hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu penggunaan microcontroller, baik itu berupa Arduino ataupun Raspberry atau microcontroller lainnya. Berikut ada 6 ide proyek IoT yang bisa digunakan dengan Arduino ataupun Raspberry atau microcontroller lainnya. Ada air monitoring system atau sistem monitor udara. Yang kedua ada smart locks atau kunci pintar. Yang ketiga ada traffic management system, ada weather reporting, kemudian ada patient monitoring system, dan yang terakhir ada home automation. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.